Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasang dulu baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini kita bahas hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Satu. Terus hadis yang kedua kita bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pokok bahasan kita masih sekitar tentang muraqabah. 2 pekan yang lalu itu kita bahas tentang Jibril datang kepada Rasulullah SAW di saat itu ya, dan ia mengajarkan tentang pokok-pokok dalam ajaran Islam, yaitu tentang iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, dan begitu juga menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, lanjutan hadis yang berikut dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyatal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Jadi Abi Dzar ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tergolong mudah belia itu masuk dan ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang
orang ini punya cerita-cerita yang menarik ini Abi Dzar. Jadi Abi Dzar ini itu perkampungannya, mereka itu antara Mekah dan Madinah. Itu perkampungan mereka. Dan mereka ini, perkampungan mereka ini atau kelompok orang-orang dari Al-Ghifari ini itu termasuk apa namanya? Kalau bahasa kita bilang begal. Jadi kalau ada pedagang yang lewat, itu kadang-kadang mereka yang begal. Begitu tuh. Jadi itu kampung itu paling terkenal. Kan biasa kan ada kalau lewat sebelah sini, awas kampung itu biasanya begini kan cerita-cerita begitu. Nah, termasuk apa namanya? Kampung Al-Ghifari itu. Nah, jadi tapi memang kendati pun orangnya ini sangar begitu, Abi Dzar ini, tapi orangnya masih percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tahu betul bahwa saya ini menyembah hanya kepada satu Tuhan. Karena di saat itu kan dia tidak tahu mana yang namanya Muhammad, belum tahu. Tapi sudah ada praktek-praktek millata Ibrahim begitu. Nah, itu. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika dia dengar bahwa ada orang yang mengaku nabi di Mekah. Begitu. Lalu dia panggil temannya, kalau tidak salah itu adiknya. Coba ente ke sana dulu. Cek betul tidak ada orang itu yang mengaku nabi namanya Muhammad. Nah, dia utus itu. Pergilah, berangkatlah itu. Temannya dan sahabatnya itu. Jadi, sampai di sana mereka karena memang sudah dengar informasinya akurat, tidak apa namanya, tidak bohong begitu, bukan cerita, bukan kabar-kabar burung. Mereka balik pada dia dan mereka bilang iya betul, itu ada orang yang mengakunya nabi namanya Muhammad, dan itu memang betul katanya. Dia tidak percaya Abi Dzar ini. Nah, dia berangkat ke Mekah. Pas berangkat ke Mekah, lalu dia ketemu dengan Ali saat itu. Jadi Ali bilang, kamu ini kayaknya orang masih asing ini, baru pernah saya lihat. Kata Ali bin Abi Thalib, ini orang ini baru pernah datang. Dia bilang iya. Dia bilang, ada punya tempat tinggal? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Ya kalau begitu kamu tinggal dulu sama saya. Ali tidak bertanya tentang apa tujuannya dia datang. Itu akhlaknya para nabi, para sahabat Rasulullah itu begitu. Jadi ketika ada orang asing, mereka langsung tawar tinggalnya di sini. Ali tanya, kalau kamu tidak punya tempat tinggal, tinggal dulu sama saya. Ya sudah, ya tinggal. Dalam beberapa hari, baru Ali tanya, sebenarnya ini mau kemana? Nah, gitu. Dia bilang, saya ini mau ketemu dengan orang yang mengaku nabi. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tinggal ini bersama orang yang paling dekat dengan nabi. Bayangkan. Memang Allah punya settingannya itu luar biasa. Nah, gitu. Jangan sampai ketemu dengan orang lain, tapi harus ketemu dengan Ali yang bisa amankan ini niat baik orang ini. Coba kalau waktu itu dia ketemu dengan orang yang tidak niat baik kepada Rasul, bisa dia pulang. Nah, itu. Ya, sudah ketemu. Lalu kemudian Ali pesan sama dia, sama Abi Dzar. Ya, sudah. Jadi Ali bilang begini, kalau mau ketemu dengan Muhammad, nanti saya antar langsung ke tempatnya. Tapi ingat, jangan orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, nanti ente yang bahaya. Oh siap. Kata siapa? Kata Abi Dzar. Hanya ketemu dengan Muhammad. Pas ketemu, langsung sudah berhadapan. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Pas Rasulullah ajarkan, lalu dia bersahadat. Tapi Rasulullah bilang, ingatan,
kalau ente sudah masuk ke dalam Islam begini, jangan bergegas itu apa? Jangan terlalu vulgar begitu. Harus diam-diam dulu karena waktu itu kan belum kuat. Dan siap. Padahal siapa apa dia sudah sembunyi dia punya jurus-jurus ampuh ini. Jadi di saat itu ada lomba puisi, lomba sajak. Jadi orang kan terkenal dengan Arab ini kan terkenal dengan puisi, syair-syair, itu tuh. Jadi lomba sajak dia juga ikut, dia salah satu kontestannya. Baru dia naik di atas mimbar itu, baru dia mulai baca Quran. Pas dia baca Quran, langsung orang-orang di saat itu barangkali mungkin dewan hakim lah atau dewan juri dia lah, itu kayaknya itu yang dibilang sama Muhammad itu, lebih kamu pukul dia. Akhirnya orang semuanya itu pukul dia itu. Bayangkan itu. Dia tidak ada rasa takutnya, tapi pesan Rasulullah bilang, jangan dulu cepat-cepat, maksudnya jangan dulu vulgar, jangan terbuka. Oh, tapi dia tidak mau tahu. Dia langsung naik, dipukul itu sampai dia pingsan. Bayangkan. Memang orangnya postur tubuhnya tinggi cuma kurus. Jundub Abi Dzar ini dipukul pingsan. Lalu Ibnu Abbas dia bilang, jangan coba-coba kamu pukul dia. Ingat, kamu lewat di tepung kampung, dia punya pasukan ini banyak. Ibnu Abbas kasar-kasar kudong lah. Akhirnya, oh sudah kalau begitu tidak jadi. Tapi pukulnya sepingsan. Besoknya lagi. Besoknya lagi itu kejadian yang sama. Dia lagi baca Quran, dia bilang, saya ini sudah jadi pengikut Muhammad. Oh, langsung orang pukul dia lagi. Lebih parah lagi. Ibnu Abbas jemput dia lagi. Ibnu Abbas lihat, memang Allah itu simpan. Allah itu akan hadirkan orang-orang yang akan berdampingan dengan Muhammad, orang-orang yang tidak pernah takut mati. Gitu tuh. Walaupun itu dari anak muda, dari orang tua. Lalu sampai kepada diantar sama Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, beta bilang siapa? Jangan cepat-cepat vulgar kalau lagi dakwah itu. Sudahlah, pulang kampung saja. Insya Allah dengan sebab usi itu, semua kampungmu itu akan masuk Islam. Lalu dia bilang, iya sudah kalau gitu kita pulang. Dan dia pulang. Pulang itu betul. Satu kampung itu masuk Islam dengan sebabnya adalah Abi Dzar Jundub bin Junadah. Makanya dia punya kampung juga Al-Ghifari. Apa Al-Ghifari itu? Dari kata Ghafaro. Apa artinya Ghafaro? Ampunan. Itulah hebatnya. Makanya wajar kalau memang dia ini termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kejadian-kejadian itu, karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta, dari Abi Dzar ini. Takwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Pokok bahasan kita ini masalah muraqabah. Muraqabah itu artinya Allah itu maha mengetahui, maha mengintai, begitu. Maha mengawasi kita punya aspek-aspek perilaku kita. Niat kita pun itu Allah awasi. Jangan pun perilaku kita yang tampak, niat kita yang tidak tampak pun Allah itu tahu. Kan ada dalam ayat yang lain itu, wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma tu'linun. Dan dia Allah itu mengetahui apa-apa yang tersirat, yang tersembunyi maupun yang tampak. Nah, di sini dalam hadis ini dijelaskan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah itu di mana saja. Tuh. Jadi orang kalau mau bertakwa kepada Allah itu tidak membutuhkan tempat. Artinya nanti sudah dekat dengan masjid baru mulai takut. Kan di setiap aspek kita perilaku itu kita dorong harus takut kepada Allah. Begitu. Karena memang kita yakin bahwa Allah itu maha mengawasi kita punya perbuatan itu.
Jadi mau di kantor kah, mau di mana, di rumah kah, mau di mana saja, itu memang harus kita takut kepada Allah. Wa'atsbi sayyatal hasanah, dan ikutilah pekerjaan yang jelek, ikutilah ya pekerjaan yang jelek itu dengan yang baik. Tampuhan, nanti yang bagus itu akan menghapus pada yang jelek. Tapi ingat, jadi pekerjaan yang jelek itu stop begitu, nanti baru kita lakukan dengan kebaikan. Nanti yang jelek itu akan dihapus dengan sendirinya. Jadi makanya tidak ada orang bilang bahwa apakah dosa saya ini sudah dihapus. Jangan ngomong kayak begitu. Itu tidak boleh. Yang harus kita lakukan itu pekerjaan yang jelek itu, yang maksiat itu hentikan. Lalu kemudian ikuti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah yang tidak baik itu akan terhapus dengan sendirinya. Makanya kita optimis. Nah, kalau kita sudah optimis dalam hidup, aman. Tapi barangkali ada saja yang tanya, bagaimana caranya kita menghapus dosa-dosa itu? Misalkan gitu. Bisa saja orang beristighfar, ya, atau bisa saja sholat. Saya kasih contoh misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wa ana atubu ilaihi mi'ata, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, wa ana atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepada Allah itu kulla yaumin mi'ah, setiap hari itu 100 kali. Nah, begitu tuh. Ya toh? Jadi cara menghapus dosa kita itu dengan cara seperti itu juga bisa. Banyak beristighfar. Begitu juga sholat 5 waktu. Itu bisa menghapus kita punya dosa. Saya kasih contoh, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya, dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna an-nahara bi babin wahidin yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma yabki min darahnihi." Apabila seseorang yang rumahnya di depan rumahnya itu ada sebuah sungai, lalu dia mandi dalam satu hari itu 5 kali, yaghtasilu fil kulla yawmin khamsan, 5 kali dalam satu hari. Rasulullah tanya, "Maya baki min daranihi?" Ada tidak dosa-dosanya itu, kalau ada tidak dakinya, maksudnya kotorannya ada tidak? Dalam satu hari mandi 5 kali. Kita ini kalau mandi normal kan 2, itu saja sudah rasa segar. 3 misalnya dengan siang, itu sudah rasa paling enak. Ini 5 kali dibilangnya. Apakah para sahabat mengatakan, la laisa yabki min darahni, saya tidak ada lagi kotoran dalam dirinya. Apa kata Rasulullah? Mislu as-salawatul khams yamhullahul khataya. Seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang akan menghapus kita punya dosa. Gitu. Jadi kenapa kita ini mau mengikuti perbuatan yang baik? Karena kita yakin bahwa perbuatan yang baik itu akan menghapus kita punya kesalahan. Mana perbuatan yang baik tadi? Ya sholat 5 waktunya, jangan ditinggalkan. Ya toh, kalau kemudian istighfar. Oh, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat kita itu dekat dengan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Yang berikut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah ya manusia dengan akhlak yang paling bagus. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang paling bagus. Jadi berkata-kata jangan sampai buat orang tersinggung. Hati-hati itu. Ya kan? Bercanda jangan berlebihan. Takutnya kalau bercanda berlebihan orang takut ada yang tersinggung. Nah. Astaga. Jadi ada juga yang biasanya banyak bercanda, akhirnya membuat orang itu tersinggung. Akhirnya
apa namanya, ya sudah, kan namanya buat orang tersinggung itu kan tidak bagus. Jadi memang kata Rasulullah, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, pergaulilah manusia dengan akhlaknya yang terpuji. Nah, jadi Rasulullah ini sebenarnya yang senjata ampuh Rasulullah berdakwah itu akhlak sebenarnya. Itu senjatanya yang paling ampuh. Jadi tidak pernah berdusta, ya toh? Tidak pernah membuat orang susah. Kalau ada yang apa namanya susah, pasti beliau bantu. Biasanya begitu beliau. Karena ini yang membuat Islam itu bisa disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak boleh lagi Islam itu identik dengan apa namanya teroris. Kan tidak. Di mana ada Rasulullah itu mengajarkan teroris? Kan tidak ada. Rasulullah, masya Allah. Apa yang kurang? Sampai-sampai Raja Heraklius itu dia pernah tanya kepada Abu Sofyan tentang Muhammad, bahwa ia adalah seorang yang mengaku nabi. Ditanya terus berurutan pertanyaannya, sampai dengan pertanyaan Raja Heraklius itu, apakah dia pernah berbohong? Abu Sofyan mengatakan tidak pernah, kendati pun dia waktu Abu Sofyan itu belum masuk atau belum ikut kepada Muhammad SAW. Tapi dia bisa mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Nah, ini akhlak-akhlak Rasulullah. Makanya apa namanya, kalau kita merayakan, memperingati Maulid Nabi, sebenarnya yang mau kita ambil itu akhlak-akhlak itu dalam kehidupan hari-hari itu. Yang berumah tangga, akhlaknya rumah tangganya gimana, ya toh, yang dikatur akhlaknya dengan bawahannya bagaimana, bawahan dengan pimpinannya bagaimana, semuanya sudah diatur. Begitu juga dalam kehidupan hari-hari kita, cara berpakaiannya Rasulullah bagaimana, waktu Rasulullah mau tidur bagaimana, caranya beliau memakai sendalnya itu bagaimana, menyisir rambutnya apa yang duluan, semuanya itu sudah dibilang sama Rasulullah. Nah, kalau kita sisirnya mana yang duluan? Sebelah kanan kan? Rasulullah kalau menyisir itu sebelah kanan. Sebelah kanan duluan, itu biasa banting. Tapi bagaimana kalau yang kepalanya botak? Apa yang mau disisir? Maksudnya yang punya rambut itu sebelah kanan. Ya. Baik, hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang sepupu dengan Rasulullah. Jadi dengan Rasulullah ini sepupu. Jadi namanya Abdullah, ya, bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu dengan Rasulullah. Jadi cukup dekat, cuma waktu kelahirannya beda jauh. Jadi Rasulullah waktu itu sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah, begitu itu 3 tahun berikut baru lahirnya Ibnu Abbas. Begitu. Jadi Rasulullah wafat, Ibnu Abbas berumur 13 tahun saat itu. Dan memang Ibnu Abbas ini paling spektakuler dari masalah keilmuan. Jadi memang Rasulullah sudah berdoa buat dia. Dan Rasulullah berdoa hanya untuk Ibnu Abbas itu. Jadi karena orang yang fakih masalah agama dan orang yang punya pengetahuan tentang masalah tafsir. Dan tidak ada orang yang hebat di saat itu kecuali Ibnu Abbas masalah tafsir. Tidak ada. Sampai sahabat-sahabat tanya, dari mana ente bisa belajar ini? Ibnu Abbas yang bilang, memang sudah ada dari sananya. Itulah yang disebut dengan hikmah, pengetahuan. Tidak semua orang mendapatkan pengetahuan itu. Kita juga sama, bisa mendapatkan hikmah dari Allah, pengetahuan dari Allah, dan tidak diberikan kepada orang yang kecuali kepada kita. Asalkan kita mau cari saja hikmah itu.
Jadi hikmah itu sama dengan pengetahuan. Jadi memang Ibnu Abbas ini karena begitu dicintai oleh Rasulullah sampai Rasulullah berdoa, bagaimana ia tidak cintai. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas ini dia nginap di rumahnya Rasulullah, di rumah bibinya Maimunah binti Al Haris, kan salah seorang istri Rasulullah SAW. Dia nginap dan dia kepingin lihat melayani Rasulullah mengambil air wudhunya. Jadi dia tidak tidur lagi, cuma dia berjaga-jaga begitu. Di saat Rasulullah sudah keluar, langsung dia bergegas, dia yang ngambil air wudhu. Dia melayani Rasulullah. Jadi saat itu Rasulullah paling sayang itu kepada Ibnu Abbas, sehingga Rasulullah langsung berdoa kepada dia. Jadi kira-kira begini, kita kalau ingin mendapatkan pengetahuan dari guru, maka tolong layani mereka. Kira-kira begitu. Dulu saya kalau belajar di pesantren itu ya, itu Masya Allah, siapa yang paling dekat dengan sang gurunya, dialah yang akan mendapat pengetahuan yang banyak. Itu sudah pasti. Dan itu diberikan itu. Iya kan? Dan semua orang yang dekat dengan Rasulullah, pasti mereka akan lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi cobalah kita ada tuan-tuan guru ngaji di di mana anak-anak kita yang punya tuan guru, layani mereka tuan guru itu baik-baik. Berikan mereka kelebihan sedikit. Jangan kita lihat tuan guru mengaji, bajunya compang-camping, sudah kita tidak bayar lagi, baru kita lihat tuan guru, aduh jangan. Cuma kita itu, saya bilang tuh, cobalah kita layani, insya Allah berkah itu. Itulah yang disebut dengan guru itu begitu. Saya dulu kalau ngaji, dulu kita tuan-tuan guru dulu, maksudnya tuan guru ngaji dulu waktu masih di, mereka ngajar ngaji, kita ngaji itu kan tidak minta apa-apa. Paling kita itu disuruh apa? Ambil kayu. Kalau ada ikan dikasih ikan. Ya ampun, orang yang di sini ini kita kurang menghormati guru-guru itu, guru-guru ngaji itu. Itu yang ngajar agama. Mohon maaf ya, saya bilang dia tuh yang ngajar alif besar itu. Anak-anak kita itu tahu dari dia. Itu. Iya kan? Dia itu yang pertama kali meletakkan dasar agama juga. Kendati itu memang pengetahuannya memang terbatas, tapi dia sudah berusaha meletakkan huruf alif pada lidahnya anak-anak. Kan tidak semua orang. Kita ini kadang-kadang tidak mau didik, sudahlah titip tuan-tuan guru. Ini Masya Allah, buat saya itu mereka punya jariahnya itu luar biasa, Haji. Bayangkan kalau itu anak-anak itu pakai ngaji terus, apa mereka tidak dapat pahala itu? Walaupun dia meninggal dalam keadaan miskin, tapi dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nah, itu. Nah, satu ketika kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya naik kendaraan begitu bersama Rasulullah SAW di belakang. Ya gulam inni wa'allimuka bi kalimat. Jadi dengan bersama Rasulullah, dan Rasulullah bilang kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni wa'allimuka bi kalimat. Saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat penting. Mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat penting. Jadi mengajarkan. Apa itu? Satu, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini kalimat-kalimat penting. Coba ini ya. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Nanti kita lihat bagaimana cara menjaga Allah itu. Iya kan? Lalu ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, engkau Allah akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Kalau yang tadi itu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu, bukan di belakang, di depan. Nah, kita koma sampai di situ dulu. Saya kira kita punya PR, ada beberapa kalimat yang belum selesai. Belum
biar episodenya dia terus berjalan. Besok nanti kita lanjut dengan hadis Ibnu Abbas dengan yang sama, ya. Kita review ulang nanti. Bertahanlah. Penasaran, dia memang harus begitu. Ceramah yang enak kan buat orang lebih penasaran. Baik, saya kira itu dan kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Kan dengan kondisi yang ada ini kira-kira pagi kita karena hati penonton tidak sekuat. Nah, itu yang saya herannya. Ini saya juga nggak habis pikir begitu ya. Jadi dari sisi hukum ya, dari sisi hukum itu saya mengatakan itu pekerjaan yang batil, pekerjaan yang sia-sia sebenarnya. Jadi yang sia-sia itu kok kita bisa nonton selesai sholat 5 waktu kok tidak bisa kita selesaikan. Jadi memang kata Rasulullah gini, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islamnya seorang, perilakunya seseorang keislaman itu dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Begitu. Jadi kalau misalnya sudah waktu sholat, ya tinggalkan dulu yang tidak penting. Yang penting dulu dia laksanakan sholat. Nanti habis itu kalau mau nonton ya nonton lagi. Begitu tuh. Gitu ya. Nah, terus yang berikut, saya jelaskan dulu tentang kenapa Allah itu menjelaskan sholat itu susah. Karena tidak semua orang mampu. Saya kasih contoh. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat karena sesungguhnya itu susah. Karena sholat itu susah, termasuk paling susah. Bayangkan orang kalau sudah nonton bola, ya sudah itu baru Allahu Akbar, ini Messi kalah kapan nih? Ini Ronaldo kayaknya suka kalah apa? Nah itu. Nah itu, nah, ini saya heran. Tapi ya begitulah, disitulah kita punya iman akan diuji sebenarnya. Iman kita akan diuji di situ. Memang berat. Saya kalau lihat-lihat puasa saja, puasa. Itu orang bisa mampu berpuasa, kendati pun dia tidak sholat. Sholat itu puasa Ramadan itu, orang bisa puasa, tapi belum tentu sholat wajibnya dia tunaikan. Paling nanti dia ambil di tarawih saja. Betul gak? Ah itu sholat itu begitu. Baik, saya kira itu ya Pak Haji. Baik, nanti kita diskusi lagi insya Allah. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.